Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Sugi Pratama dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Lumajang menuju city branding, dan ini merupakan tugas UTS Sistem Informasi Perencanaan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini terdapat PPT saya, yaitu menuju Lumajang Smart City. Yang pertama, apa itu Smart City? Menurut Cardulo dan Kitchen, Smart City sendiri merupakan kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Kemudian untuk gambaran umum Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang sendiri merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Tapal Kuda, Jawa Timur. Kemudian di sini terdapat 6 pilar dalam Smart City. Yang pertama yaitu Smart Environment. Yang kedua ada Smart Economy. Nah, untuk 6 pilar Smart City ini merupakan pilar-pilar yang terdapat di Kominfo, di Kemenkominfo, karena Indonesia sendiri mencanangkan ada 100 Smart City, dan ini membantu juga dalam ekonomi sosial maupun kemajuan negara Indonesia. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada Smart Environment. Nah, yang ini menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Nah, di sini kenapa tetap ada unsur tradisional? Karena kita tidak boleh lupakan proses kita berproses menjadi lebih baik itu, kita tidak boleh lupakan hal itu. Dan itu menjadikan Smart Environment ini tidak boleh meninggalkan unsur tradisionalnya. Kemudian yang kedua ada Smart Economy. Di Smart Economy ini memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Nah, Smart Economy sendiri ini membantu selain menjadikan kota ini menjadi Smart City, ini juga membantu dalam penanganan limbah yang ada. Seperti kita ketahui juga, limbah sekarang juga banyak, dari limbah kertas maupun limbah plastik, dan dengan adanya cashless, ini juga menjadikan limbah itu semakin berkurang. Dan cashless juga dalam keadaan begini, dalam masa pandemi ini sangat berguna, karena meminimalisir adanya pendekatan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada Smart Branding. Dan yang keempat ada Smart Government. Nah, untuk yang ketiga ini Smart Branding. Smart Branding sendiri membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Untuk yang keempat, Smart Government sendiri memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Untuk Smart Branding sendiri seperti biasa ya, kita harus mempunyai ciri khas dalam diri kita sendiri, kita harus mempunyai ciri khas, dan ini juga berlaku pada kota-kota yang ada. Seperti hanya misalnya Jogja, dengan Jogja kita sendiri kan udah pada paham nih Jogja itu seperti apa. Kemudian dengan Bandung, kota Bandung juga ada ciri khasnya. Dan Lumajang sendiri untuk Smart Branding sendiri ada itu Lumajang eksotis. Kemudian di Smart Government seperti yang tadi, tetap untuk Smart City ini
lebih mengarah ke pemerintah berbasis elektronik. Kemudian yang nomor 5 ada Smart Society. Smart Society sendiri memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dengan kawasan sekitar memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Di sini mungkin udah terjadi di semua kota Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini terkenal dengan keramahannya, dan ini sangat disukai oleh turis-turis luar negeri. Kemudian untuk selanjutnya itu smart living, mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Ini juga penting, penyediaan transportasi logistik ini juga penting dilakukan oleh kota-kota di seluruh Indonesia, karena dengan adanya transportasi sendiri kita akan kota ini akan menjadi kota yang terintegrasi satu sama lain dengan baik. Kemudian ada Smart Village. Di sini juga ada poin-poinnya sendiri, yaitu ada branding desa, mengembangkan brand desa sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global. Kemudian ada hunian sehat. Di sini hunian sehat terwujudnya hunian yang sehat untuk memastikan keluarga yang bahagia, sehat, dan cerdas. Untuk Smart Village sendiri itu sangat menunjang untuk menjadikan kota itu menjadi smart city. Nah, kemudian di Smart Village ada lingkungan sehat, ada pemerintah desa yang cerdas. Untuk lingkungan sehat, membangun tata lingkungan desa dan kawasan cerdas dan dikelola dengan baik dalam harmoni, merubah bencana menjadi manfaat. Kemudian untuk pemerintah desa yang cerdas, membangun sistem penyelenggaraan administrasi pemerintah yang cerdas. Misalnya ada masyarakat yang cerdas itu mengembangkan tata masyarakat yang harmonis, cerdas, guyup, dan bahagia. Kemudian ada ekonomi cerdas, tata ekonomi masyarakat yang tangguh, cerdas, dan sejahtera, mengembangkan tatanan ekonomi yang kemasyarakatan dan badan usaha yang tangguh. Nah, seperti untuk Smart Village dan Smart City ini dimensi-dimensinya hampir sama, karena Smart Village merupakan penunjang untuk menjadi Smart City, dan pada awalnya harus Smart Village, kemudian mewujudkan Smart City itu lebih mudah kalau desa-desanya udah memiliki konsep Smart Village. Nah, ini ada manfaat konsep Smart City. Yang pertama itu menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni yang lebih baik di masa depan. Kedua, ada meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Yang ketiga, membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Untuk yang keempat, menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan. Kemudian yang kelima, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Ini manfaat-manfaatnya juga akan kembali lagi ke masyarakat dan pemerintah kota setempat, seperti menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni. Ini juga sangat membantu, di mana kota-kota sekarang kan udah bertumbuh. Tumbuhnya itu jika tidak ada perencanaan dan pengembangan yang baik, ini tumbuhnya akan semakin merusak kota tersebut, dan itu tidak baik untuk di masa depan. Untuk yang ketiga, seperti meningkatkan produktivitas. Ini juga sama-sama baik untuk kota-kota yang ada di Indonesia dan bahkan untuk Indonesia itu sendiri. Bagaimana tidak untuk produktivitas, misalnya di Lumajang ini penghasil pisang. Nah, dengan adanya Smart City, pisang-pisang yang di Lumajang ini akan semakin panennya akan semakin banyak, dan ini akan bisa kita kirim ke luar negeri, dan ini juga akan meningkatkan daya saing ekonomi. Kemudian yang ketiga, membuat ekosistem ekonomi menjadi lebih efisien. Nah, ini juga baik untuk kita, masyarakat, dan pemerintah. Untuk terintegrasi juga lebih mudahkan kita nantinya. Jika misalkan kita akan mengurusi ini, itu akan lebih mudah dengan adanya integrasi antar dinas pemerintahan yang ada itu. Kemudian menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dan memakai sumber daya energi yang terbarukan. Dan juga melihat
kondisi saat ini yang limbah itu semakin hari semakin banyak dan itu akan mencemari bumi. Dengan sumber energi yang terbarukan juga kita akan lebih aman dan tidak akan ada limbah di sana, dan sedikit limbah yang dihasilkan akan baik untuk bumi nantinya. Kemudian ada meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah, ini juga sangat jelas. Jadi smart city ini akan berguna bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian ada Lumajang Smart City. Hal-hal yang telah dilakukan pemerintah pada saat ini, yang pertama itu pembentukan tim Smart City. Ini sudah terjadi pada 1 Maret 2019. Kemudian yang kedua ada pelayanan online, udah ada di Lumajang. Di Lumajang udah terjadi banyak pelayanan online dan itu cukup mudah. Kita tinggal mencari dinas-dinas yang bersangkutan dan di situ akan ada pelayanan-pelayanan yang dilayani oleh dinas itu apa aja. Kemudian ada city branding yang telah saya sebutin tadi, yaitu Lumajang Eksotis. Kemudian ada integrasi kawasan dan ada proses 1000 CCTV. Pemerintah Lumajang itu menunjukkan keseriusan menuju smart city ini dengan proses 1000 CCTV dan ini udah ada di beberapa titik. Nah, kemudian untuk Ranupani Smart Village ini juga lebih menguntungkan kita karena Ranupani sendiri itu merupakan desa terakhir yang menuju kawasan Gunung Semeru, dan ini di Ranupani sendiri udah Smart Village, di situ udah ada beberapa wifi desa, kemudian udah ada beberapa juga CCTV desa, kemudian untuk jalannya udah diperbaiki, jadi untuk akses ke sana itu lebih mudah. Kemudian di sana juga ada beberapa penginapan dan yang terbaru ini ada seperti panggung pertunjukan dan itu udah diresmikan oleh Sandiaga Uno. Kemudian untuk potensi Lumajang sendiri, ini ada penghasil pisang unggulan, kemudian terdapat banyak kawasan wisata, kemudian terdapat banyak lahan, kemudian penghasil susu etawa, kemudian memiliki banyak aliran sungai dan dikelilingi pegunungan. Untuk potensi-potensi yang ada ini sangat banyak dan ini sangat bisa dijadikan untuk menunjang smart village yang ada di Lumajang. Kemudian untuk menuju Lumajang Smart City, integrasi antar dinas pemerintahan seperti yang disebutkan tadi, jika lebih mudah misal kita mengurus atau langsung mencari data itu bisa lebih mudah jika ada integrasi antar dinas pemerintahan, kemudian ada penguatan city branding. Ini juga bisa dilakukan dengan pembuatan event-event yang bisa meningkatkan branding kota Lumajang sendiri, kemudian memperkuat sektor pariwisata karena juga lagi dalam kondisi pandemi ini juga bisa dimaklumi untuk pariwisata kita lagi merosot ke arah bawah. Kemudian ada pemerataan sumber daya manusia. Dengan pemerataan sumber daya manusia ini juga diharapkan bisa menghandle beberapa sektor-sektor yang nantinya akan bisa memperkuat sektor pariwisata dan akan adanya penguatan di city branding. Kemudian yang selanjutnya ada memperbanyak sosialisasi. Ini memperbanyak sosialisasi di masyarakat untuk menjadikan masyarakat itu sangat ramah, guyup, tentram di mata wisatawan atau dengan di mata tetangga sendiri. Kemudian ada pengolahan limbah. Nah, ini juga sangat penting untuk menjadikan Lumajang Smart City karena dengan adanya limbah yang sedikit juga akan menghasilkan beberapa manfaat yang ada di Lumajang sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk menuju Lumajang Smart Village. Jika terdapat beberapa kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.